Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bertemu kembali dengan saya Nur Asia, mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam At-Taqwa, Kampus Pahlawan Kyai Haji Nur Ali Bekasi, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam semester 7. Hari ini, kami akan mengajak teman-teman ke kota Bekasi yang tak pernah kehabisan tempat wisata baru. Rekan kami Doni Darmawan akan mengajak kita semua berwisata di Kampung Bali, Harapan Jaya, Kota Bekasi, sambil menikmati kopi dan berburu tempat kekinian untuk menambah koleksi foto di media sosial. Baik, terima kasih Saudari Nur Asia. Oke teman-teman semuanya, saat ini saya sudah berada di Kampung Bali, Harapan Jaya, Kota Bekasi yang merupakan salah satu tempat wisata di Kota Bekasi. Di antara kita sebagai orang Bekasi terkadang tidak mengetahui lokasi di sini karena di sini termasuk wisata baru ya. Dan kali ini kita nanti akan berbincang-bincang bersama dengan narasumber mengenai asal-usul tentang Kampung Bali ini. Pasti penasaran kan? Yuk simak video kita kali ini. Oke teman-teman semuanya, saat ini saya sedang bersama dengan narasumber. Ya, mari kita bincang-bincang dulu. Oke, Bang, Pak, Mas ini saya enaknya manggilnya gimana nih? Kalau orang Bali manggilnya beli biasanya. Beli, oh. Yeah. Berarti beli itu bang artinya ya? Artinya bang. Oh Yeah. gitu, beli. Beli. Kalau di Bekasi ngomong bang beli bang, ya, beda lagi berarti. Beda lagi. Iya. Beli itu. Beli. Nah, beli sendiri namanya siapa? Saya Wayan Agus. Wayan Agus, berarti beli Wayan Agus. Ya betul. Oh, kita manggilnya beli ya teman-teman. Oke, beli. Ini kan di sini itu disebut dengan Kampung Bali ya. Iya. Ini asal usul tuh sejarahnya bagaimana beli? Karena emang sejujurnya saya sebagai orang Bekasi ini baru tahu nih kalau di sini ternyata ada Kampung Bali dan memang pas tadi saya keliling sudah banyak di kiri kanan rumah-rumah Bali. Itu bagaimana asal usulnya beli? Sejarahnya sebenarnya panjang, bisa 2 hari lah kalau Wah, 2 diceritain. Tapi saya ya mudah-mudahan bisa jelasin singkat. Oke ya. Jadi awalnya dari Pak Ketut Connect, dia dulu mengajak beberapa orang Bali untuk bikin rumah di sini. Dulu kan ini rawa nih, masih kosong. Jadinya Pak Ketut Kana, Pak Madesuma yang di sini sama Pak Wayan Widana bikinlah rumah. Baru 3 orang aja orang Bali. Baru 3 orang. Sampai ke sini akhirnya dari 64 kakak jadinya sekarang ada 20 kakak orang 20 Balinya. kakak orang Ya, Bali dari mulut ke mulut. Udah lumayan banyak ya. Dari berbagai daerah di Bali ada di sini. Jadi baru viralnya baru-baru ini sekitar September. Iya. Karena apa namanya ada pemilihan RT. Iya. Kemudian Pak Lurah Harapan Jaya datang beserta sekelnya, sekretaris kelurahan. Iya. Waktu itu kita habis-habisan untuk membuatnya berbagai gaya Bali. Dari ada obor, penyambutan, panggung, ada tarian. Itu ada di sini tuh? Di belakang, di lapangan. Nah, akhirnya Pak Lurah dan Bu Sekel Harapan Jaya, Bu Isma tertarik. Nah, kemudian ada lomba, selanjutnya ada lomba ketahanan pangan. Nah, Pak Budi yang dosen itu dinilai ketahanan pangannya lewat budidaya ikan lele. Disitulah datang juga Lurah lagi dan Bu Sekel, Babim Kamtibnas dan segala macam. Akhirnya beliau mengusulkan untuk bagaimana kalau ini dijadikan destinasi wisata Kampung Bali Bekasi. Diajak sertalah untuk Pak Wakil Wali Kota Pak Tri Adianto untuk Pak Tri. Untuk apa? Mengunjungi atau survei lokasi. Iya. Akhirnya datang dan akhirnya ya kita serius membicarakan untuk supaya Kampung Bali Bekasi ini bisa menjadi destinasi wisata baru di Bekasi selain ada Kampung Betawi, Kampung Sunda segala macam. Betul iya. Emang saya juga lihat beritanya itu emang ada di situ foto wakil wali kota Bekasi yang emang belum lama sih ya. Belum lama, bulan September kemarin. Bulan September kemarin. Oh gitu ya. Berarti ini udah termasuk lama juga ya. Maksudnya berdiri Kampung Bali ini. Nah, tadi begitu saya masuk itu Mas lagi itu kan beli ya. Begitu saya masuk itu beli, saya ngeliat tuh di setiap jalan tuh pasti selalu ada kayak kayu gitu dan apa namanya hiasan-hiasan lainnya. Itu apa memang orang Bali sendiri di sini yang membuatnya begitu? Ya, kebanyakan yang tinggal di sini atau yang mengontrak di sini orang-orang Bali yang memang merantau dari Bali untuk kerja
sebagai seniman ukir, Oh, gitu. seniman tabuh gamelan, seniman tari. Ya termasuk bikin-bikin ukiran seperti ini, Oh, namanya gitu. gapura atau angkol-angkol. Gapura. Oh, gitu. Iya. Nah, ini bikin kayak gini beli sendiri atau orang lain gitu yang bikin di sini? Jadi kita sebagai tuan rumah menyiapkan dana dan materialnya, kemudian paman saya yang kebetulan ada sanggar Sangging Bali juga di sini, ya bikin. Oh iya benar. Tadi kita lihat di situ ada sanggar, terus juga ada tempat khusus buat ukirnya juga tuh tadi di situ saya lihat. Ya itu kayak semacam studio ukir lah. Iya, berarti segala semua yang ada di Bali itu dibawa semua di sini gitu. Iya, dibawa ke sini keahliannya. Iya, Kalau iya, bahan-bahan kan bisa dari di sini. Oh begitu. Nah, terus di Bali sendiri kan punya adat istiadat atau tradisi atau upacara gitu kan ya. Dan apa sih yang masih kental di sini gitu di Kampung Bali ini? Apakah suka dilaksanakan juga gitu seperti di daerah Bali pada umumnya? Oh iya, setiap galungan, pokoknya setiap orang Bali itu kan banyak hari raya ya, dari Betul. Purnama Tilam, Iya. Tilem maksudnya, bulan mati atau bulan penuh juga Iya. kemarin galungan, sama tadi barusan ada ruatan atau presite. Iya, betul. Ya, jadi ya memang seperti biasa kayak di Bali. Ya kalau biasanya kan kalau misalkan orang Jawa atau orang Betawi itu mengadakan upacara itu ketika seseorang mengalami musibah gitu kan. Iya. Jadi seperti untuk menghilangkan apalah gitu. Nah, itu sama juga hampir seperti itu. Sama juga, ini barusan tadi sedang dilaksanakan itu. Ada tetangga kita Satya namanya, Ya? jadi habis kecelakaan di Oh, Sumarekon. kecelakaan, benar. Itu kemudian ya sekitar seminggu yang lalu lah, dan baru hari ini baru bisa dilaksanakan ruatan tersebut. Oh, ruatan, ya Iya. betul. Mungkin di Jawa istilahnya ruatan, kalau Iya. di Bali prascite atau Oh, prascite, ya. ngentek bayu. Iya. Betul. Nah, itu beli kan kalau di apa namanya kalau kita Islam kan sebutan itu orang yang seperti itu kan ustadz ya atau kiai. Kalau di itu sendiri sebutannya apa itu? Nah, kalau yang menyelesaikan upacaranya ini tadi namanya pemangku atau bapak mangku. Oh, pemangku itu. Iya, di atasnya Pradista pemangku, itu di penyanita itu sifatnya pembersih secara spiritual. Ya, maka di situ ada unsur kelapa gading, ada air selalu di Hindu itu melebatkan air. Betul. Ya, nah untuk membersihkan secara kelihatan maupun tidak kelihatan, secara spiritual semuanya. Pradista itu artinya intisarinya adalah pembersih dalam diri kita maupun alam semesta ini. Oh, iya. Membersihkan artinya baik membersihkan alam besar, alam jagat raya ini maupun alam yang kecil. Ya, itu apanya yang dibersihin itu, Pak? Segala perbuatan-perbuatan yang kotor yang tidak kelihatan. Karena ada pikiran kita kotor kan tidak kelihatan kan? Iya, betul sekali. Betul, itu dia. Teman-teman luar biasa banget ya nih. Ya ampun, nih ternyata Kampung Bali ini sebagai tempat wisata Bekasi ini patut diapresiasi. Bahkan kita sebagai orang Bekasinya pun kita baru tahu kalau ternyata di Bekasi ini ada Kampung Bali. Jadi teman-teman semua kalau pengen ke Bali ya nggak usah jauh-jauh ke Bali, nih cukup di sini aja datang. Iya. Nah, ya oke teman-teman semuanya, terima kasih banyak. Semoga ini bisa menambah koleksi teman-teman buat berwisata lagi. Oke, terima kasih. Makasih juga. Terima kasih Saudara Doni Darmawan atas informasinya. Semoga dapat menghibur kita semua. Saya Nur Asia undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam KPI.